Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik Pak, Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya yuk pimpin. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk hari ini? Izhar Pak. Nah, Izhar aja. Iya Pak. Nih, tahu kabar ada yang ngirim surat nggak? Ada tuh Pak di meja. Meja. Mana suratnya? Ini ya. Iya Pak. Oke. Berarti Izhar aja yang nggak masuk ya? Iya Pak. Materi pada siang hari ini mengenai iman kepada Rasulullah. Oke, ada yang tahu apa itu Rasul? Rasul itu adalah Pak Ayu. lupa Pak. Rasul itu utusan Utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah. dari Allah. Nah, terus kita wajib nggak mengimani Rasul? Wajib Pak. Wajib, punya wajib. Nabi dan Rasul. Jadi, Nabi itu apa? Diam semua, nggak ada yang tahu. Lupa bagaimana, belum sarapan bagaimana? Kan udah istirahat tadi, istirahat pertama. Panas ya? Ya, Nabi itu lelaki pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu pada umatnya saja. Sedangkan Rasul menyampaikan wahyu untuk diberi mukjizat lebih, menyampaikan wahyu untuk umatnya juga, namun diberikan kelebihan atau mukjizat seperti Nabi Muhammad. Mukjizat itu apa Pak? Mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia pilihannya, itu tadi yang disebut Rasul. Oke? Ya Pak. Kita wajib mengimani Rasul, mempercayai, meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Karena untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Terus sifat Rasul ada apa aja Rasul? Tahu nggak? Ada 4. Apa aja Pak? Sidik, Oke. amanah, fatonah, tablik. Oke. Sidik artinya Dapat dipercaya. sidik jujur. Oh, sidik jujur Pak. Amanah dapat Dapat dipercaya. Fatona Cerdas. tablik Menyampaikan Oke. Ini menyampaikan apa ini? wahyu dari Allah Pak. Oke. Dalam bentuk kitab ataupun kajian ya. Ya Pak. Jadi kalau misalnya jujur itu kita seperti apa contohnya? Kalau kita biar meniru dari keempat sifat Nabi atau Rasul ini, Nabi dan Rasul. Saya Pak. Apa Ayu coba? Misalnya Pak, kalau jujur itu kita tuh kan
beli di kantin kan Pak, uang kita tuh kita mau beli gorengan, Ya. tapi uang kita tuh cuma 2.000. Ya udah kita jujur aja ngambil 2 biji. Tapi temen aku ada Pak yang dia tuh kalau beli tuh uang dia 2.000, tapi dia ngambil 3 biji, Pak, tuh bohong kan? Itu bohong, itu nggak boleh ya, itu berdosa ya. Jadi Bapak juga ngalamin dulu waktu SMP. Jadi Bapak waktu itu beli gorengan juga di kantin, duit Bapak 10.000 kalau salah. Jadi Bapak belinya ngambil, enggak, duit Bapak 5.000, Bapak ngambilnya cuma 3. Harusnya kan dikasihnya 2.000, ini malah 20.000. Kayaknya yang penjaga kantinnya, ibu kantinnya cepet-cepet lah, buru-buru lah, jadi makanya nggak nampak gitu kan. Jadi apa hal yang harus Bapak lakukan pada saat itu? Harusnya Bapak jujur kembali sama ibu kantinnya Pak, biar Bapak bilang kalau uangnya kelebihan. Ya benar. Tapi pada saat itu Bapak nggak langsung balikkan. Bapak pikir-pikir dulu di rumah, sayang kali ya 20.000 aku balikkan gitu kan. Tapi karena rasa nggak memiliki, jadinya ya udahlah, Bapak balikkan lagi besoknya, hari Rabu lah salahnya, saya balikkan lagi. Bu, kemarin uangnya kelebihan, harusnya 2.000 bukan 20.000. Nah kayak gitu. Ini harus jujur. Amanah dapat dipercaya. Apa contohnya amanah? Amanah dapat dipercaya tuh misal nih Pak, kalau ada orang yang meminta tolong, misalnya tolong ya belikan, aku nitip buku di kantin ya 2, pensil 2, terus dia itu ya udah dia benar-benar belikan itu Pak. Ya benar. Biasanya dapat dipercaya itu ketika dititipi suatu urusan atau barang, dia bisa dipercaya. Biasanya kayak tadi contohnya suruh beli pena atau pensil sama kawannya, aku minta tolonglah ke kantin kan, ke apa, koperasi kan gitu. Ya, aku titip pena 2 ya, ini duitnya 5.000. Oke, jadi kembalinya nanti aku kasih kamu lagi lah, katanya gitu kan. Nah, terus kayak gitu, jangan uangnya pas kok. Salah tuh kayak gitu, nggak boleh ya. Ya, Terus Pak. tablik menyampaikan. Yang menyampaikan seperti ini nih seperti siapa? Seperti guru. Guru itu juga tablik menyampaikan, dia menyampaikan ilmu ya kan. Terus tablik menyampaikan dan seperti ustadz, oke? Ustadz kan juga menyampaikan, bahwasanya menyampaikan ilmu juga, ustadz dan kiai ya kan. Terus dan fatonah, cerdas. Jadi Nabi dan Rasul itu wajib cerdas, bahwasanya karena untuk menyelesaikan berbagai masalah umatnya, ya kan? Betul tidak? Betul Pak. Jadi kita contoh cerdasnya seperti apa kalau kita harus mengikuti Nabi dan Rasul ini? Cerdasnya seperti apa cerdas? Ya gini. Kalau menyelesaikan masalah Pak. Ya. Menyelesaikan masalah ya tentang kalau pinjam uang Pak. Soalnya teman saya ada yang pinjam, dia tuh pinjam 2.000 karena nggak jajan. Jadi aku inisiatif lah Pak, ngasih uang ke dia untuk dia jajan. Jadi biar nggak kelaparan dianya Pak. Bisa nggak Pak kalau kayak gitu? Apa tadi itu? Ya menyelesaikan masalah kayak ini Pak, teman saya tuh kan nggak jajan, kasihan dia cuma nggak bontot, jadi aku kasih dia uang 2.000 biar dia tuh makan, nggak kelaparan Pak. Itu juga termasuk cerdas sih, tapi maksudnya Bapak itu yang fatonah cerdas itu seperti kita bisa memilih antara yang baik dan yang buruk gitu. Oke? Ibaratnya kita diajak kawan, ayo nanti bolos yuk, atau ayo nanti kita sebelum kita pulang cepet yuk, kita bolos lah pokoknya. Kita kan berpendidikan, anak SD, kita berpendidikan, kita harus pintar, cerdas. Jadi enggak lah, kalian aja lah, aku mau belajar sama Pak Ridwan gitu, nanti soalnya agama.
karena bapak itu enak kok ngajarnya gitu loh. Contohnya seperti itu, oke? Oh iya Nah, jadi harus Pak. cerdas kita memilih, juga cerdas dalam mengerjakan tugas. Baik, yang selanjutnya tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul itu apa aja? Untuk menyampaikan Wah, yuk oke, mantap. Membimbing manusia ke jalan Allah baik yang benar Allah dan menjadi teladan yang baik. baik. Bapak mau nanya, siapa Rasul terakhir? Muhammad, Ya, Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Rasulullah alaihi alaihi wasallam. Jadi cara meneladani Rasul itu seperti apa? Berbuat jujur, saling tolong menolong, berbuat baik sesama Manusia. ataupun sesama makhluk hidup, ya, selama makhluk ciptaan Allah. Berarti kalau nolong nolong kucing yang ada di selokan itu termasuk teladan untuk dari sikap Rasulullah, Pak? Ya benar, iya benar sekali. Karena meneladani sifat Rasul itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tadi, menolong kucing yang jatuh ke paret, ya kan? Nah itu kita tolong. Berarti kita termasuk berbuat baik. Jadi pada materi beriman kepada Rasul ini, apa yang harus kita pahami? Bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah. Kemudian Rasul itu ada 25. Sifat Rasul ada 4. Dan yang terakhir, tujuan diutusnya Rasul itu untuk menyampaikan wahyu agar kita selalu berbuat baik kepada Allah. Jadi suri tauladan manusia. Oke? Ya Pak. Baik, Bapak rasa cukup itu dulu materi kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari apa itu? Di hari Jumat, Pak. Jumat ya. Ini kelas 4A ya. Kelas 4A berarti di hari Jumat. Tapi setelah rohis ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke, setelah rohis. Kita akan buat kelompok. Oke, kita buat kelompok untuk Bapak ingin kalian buat poster. Tahu poster nggak? Nggak tahu Pak, apa itu Poster itu nanti kalian buatnya di kertas karton. Tahu kertas karton? Tahu. Yang besar itu. Nah, nanti kita kan ada 20 orang. Ya. Anak-anak Bapak ada 20 orang di kelas ini 4A. Berarti nanti Bapak bagi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang, oke? Jadi Bapak kasih waktu seminggu. Cukup kan seminggu? Untuk buat nanti Bapak kasih tugasnya tentang beriman kepada Rasul Allah. Jadi nanti kalian buat materi situ secantik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti tunjukkan sama Bapak, nanti Bapak nilai. Kita ngambil nilai dari nilai prakteknya di situ ya, beriman kepada Rasul ya. Buatnya di sekolah Pak? Buatnya di rumah, nanti di sekolah tinggal ditampilkan aja. Oh ya Pak. Oke. Oke. Ya. Beriman kepada Rasul. Selanjutnya apa? Beriman kepada Ada nabi-nabi. Rasul. Kok nabi lagi? Nabi dan Rasul kan udah. Kita berarti beriman kepada hari Hari kiamat. kiamat. Nah, berarti habis praktek terus itu kita akan belajar sedikit mengenai beriman kepada hari kiamat. Oke. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah sholat zuhur ini sama siapa? Sama Pak siapa? Pak Zul Pak. Pak Zul. Pelajaran apa itu?
Matematika, Pak. Oh iya, Pak Azul terkenal matematikanya ya. Iya, Pak. Ya, udah pandai-pandai aja kalian sama Pak Azul dulu. Orangnya enak kalau kalian ikuti apa katanya, ya. Ya, Pak. Gampang kok matematika. Cuman Bapak ketika matematika itu selain tidur Bapak nggak suka matematika. Jangan ditiru ya. Ditiru, Pak. Udah, senang masuk kelas kalian ya. Senang dulu.